Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan berusaha menjawab pertanyaan seputar usia berapa anak-anak diberikan pelatihan atau stimulus belajar berpuasa gitu ya. Jadi kalau saya mengambil tahapan-tahapan sholat, tahapan-tahapan belajar sholat yang insya Allah kita telah sering mendengarnya bahwa ketika anak sudah bisa membedakan kiri dan kanan, maka ajaklah dia ke masjid. Itu kurang lebih usianya 3-4 tahun. 7 tahun, ketika anak 7 tahun maka ajarkan sholat. 10 tahun jika dia belum sholat maka dipukulnya gitu bagian bawahnya. Nah dari tahapan-tahapan itu kita tarik kembali kepada kewajiban fardu ain ya. Jadi saya mengambil tahapan itu. Jadi umur 3-4 tahun saya memberikan edukasi mereka untuk bangun sahur. Jadi ada bangun sahur. Mereka dilibatkan gitu. Entah mereka dalam keadaan ngantuk, tapi mereka pasti terbangun karena kami melakukan banyak aktivitas dengan tidak silent ya. Lalu umur kurang lebih 5 tahun bertahap ya, dari 3-4 tahun, 5 tahun anak-anak sudah penuh berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Dan insya Allah setelah bulan-bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya mereka lancar berpuasa penuh. Jadi kurang lebih 5 tahun. Jadi sudah mereka belajar dari usia sekitar 3 tahun. Meriahnya bulan puasa mungkin dimulai dengan bagaimana cara kita mempersiapkan seremoni menyambut Ramadan, menghias rumah dan lain sebagainya, memberitahu mereka bahwa besok adalah bulan puasa atau seminggu lagi bulan puasa. Itu sering kami dengungkan, sering kami bicarakan apa itu puasa dan lain sebagainya. Alhamdulillah 5 tahun sudah full gitu. Jadi mungkin ini tidak bisa kita ambil cerita ini tidak ambil atau pengalaman ini tidak semua sama, karena beberapa keluarga misalnya memiliki 1-2 orang anak masih bisa tercover. Bagaimana dengan anak-anak yang mempunyai anak-anak kecil lebih dari 2-3 gitu ya. Saat itu saya punya balita di bawah 5 tahun, jadi anak ke-1 5 tahun, anak ke-2 2 tahun dan bayi gitu ya. Jadi yang belajar berpuasa itu 5 tahun dan yang 2 tahun gitu. Di jam-jam rawan, itu jam-jam hektik, yaitu setelah sholat asar pasti mereka merasa kehausan, haus dan lain sebagainya, karena pada duhur biasanya kami tidurkan dan dibangunkan ketika sholat asar. Nah ini sudah mulai mereka merasa haus. Jadi kita kerjasama dengan pasangan kita. Saya pastilah sangat ditolong dengan kerjasama dari suami, ayahnya anak-anak, untuk mengajak anak-anak keliling taman gitu ya, mencari kudapan gitu, mencari tajil kalau kita katakan gitu ya, untuk berbuka puasa. Lambat-lambat saja naik motor gitu, naik motor untuk berkeliling sambil menunggu maghrib, karena kalau tidak anak-anak cukup tidak sabar ya, menunggu dari menit ke menit, detik ke detik ya, berapa menit lagi dan seterusnya. Jadi ini cukup efektif dan reward harian berupa kalian boleh memilih makanan snack time-nya gitu, atau berbukanya, makanan untuk berbukanya. Walaupun pasti 1, 2, 3 snack itu ada di depan mata mereka menjelang puasa, pasti tidak akan termakan, karena pasti itu hanya euforia saja, dan itu pasti dialami oleh orang tua yang lain ya. Nah itu keasikan atau keseruan atau membuat mereka teruja menyambut Ramadan dan menjalani Ramadan. Pastilah kita harus membuat game-game gitu ya, challenge dan aktivitas yang seru gitu, untuk membunuh rasa bosan menunggu berbuka puasa. Tapi insya Allah tidak lama, karena usia 7 tahun mereka sudah tidak seperti usia yang sebelum 7 tahun. Tentu saja mereka beraktivitas dengan teman-temannya, mengaji bersama, main-main sore hari, berkumpul di taman, itu sudah mereka lakukan. Jadi insya Allah memulai dengan sedini mungkin itu jauh lebih meringankan beban kita di kemudian hari. Dan beberapa kisah pun gitu ya, yang saya cukil dari misalnya kisah Umar bin Khattab yang menghardik salah satu Najwan ya, waktu itu di bulan Ramadan, celakalah kamu gitu ya.
ini di bulan Ramadan ya, pada dia mabuk gitu. Celakalah kamu padahal anak-anak sedang berpuasa gitu. Nah, itu berarti saat itu di zaman Umar bin Khattab anak-anak sudah dibelajari gitu ya. Dan salah satu hadis Rasulullah ketika hari ini ya, ini diriwayatkan oleh Ar-Rubai ya, hadis nomor 1960 dari Ar-Rubai binti Muawiz. Ia berkata, Nabi SAW mengirim sarapan pagi, waktu itu adalah hari Asyura, kepada orang-orang Ansor seraya berkata, barang siapa yang pada pagi hari tidak berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa hari itu dengan berpuasa. Dan barang siapa yang pada pagi hari dia berpuasa, maka hendaklah ia meneruskan puasanya. Ar-Rubai berkata, kemudian setelah itu kami berpuasa dan menyuruh anak-anak kami berpuasa dan membuatkan mainan untuk mereka dari bulu. Apabila salah satu dari mereka menangis, meminta makan, maka kami berikan mainan itu sampai waktu berbuka puasa tiba. Nah, hadis tadi menunjukkan ke anak-anak dibiasakan puasa berarti ya sejak kecil, atau yang belum berusia akil balik ya. Anak-anak dilatih dengan cara-cara yang menyenangkan, bukan dengan paksaan atau ancaman. Jadi dari hadis yang tertera bahwa Ar-Rubai memberikan mainan sebagai reward gitu. Di sini kita bisa memberikan beberapa reward kepada anak-anak yang tentu saja insya Allah sesuai dengan zamannya ya. Apakah tidak mungkin bulu gitu ya, ini mewakili saja gitu, mainan ataupun makanan, dan itu kami lakukan setiap hari. Mereka boleh memilih mainan atau kalau saya tidak mainan, makanan untuk berbuka puasa, dan ini sangat efektif untuk mengajarkan mereka insyaallah. Dan kewajiban-kewajiban lain yang fardu ain seperti anak perempuan gitu ya, sedini mungkin memang mengenalkan hijabnya gitu, walaupun sekejap langsung dibuka gitu, tak jadi masalah. Dan alhamdulillah memilih preschool yang juga dress code-nya uniformnya berhijab gitu, berkerudung, insyaallah membuat mereka juga jadi terbiasa. Jadi insyaallah sebelum akil balik atau sekitar 7 tahun sampai 10 tahun mereka sudah terbiasa menutup auratnya ketika keluar rumah, sholat fardu dan puasa di bulan Ramadan. Dan juga misalnya kalau tahapan sholat, puasa, dan berhijab dan fardu ain lainnya, insya Allah kita awali sedini mungkin, maka mereka akan menjadi terbiasa. Dan insya Allah khusus untuk anak laki-laki, alhamdulillah sedini mungkin mereka sering diajak untuk sholat ke masjid, dan kami pun memilih rumah yang dekat masjid ketika anak-anak masih kecil gitu. Jadi 10 tahun sholatnya anak laki-laki sudah bukan di rumah, kecuali ada uzur syar'i ya yang menghalanginya, sakit, hujan lebat, banjir, dan lain sebagainya. Selebihnya dia sholat sedapat mungkin memang sudah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini membantu ayah, bunda, dan pendidik lainnya untuk tetap bersemangat menstimulus anak sejak dini dengan cara yang menyenangkan tanpa paksaan, dan membuat mereka excited terhadap aktivitas fardu ain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.